sebagai sirojam munir. Nah, ini kama rijali zilamul laili bisiraj al munir wa yuhtada bihi, sebagaimana terangnya menerangi malam yang gelap, ya, dan Rasul juga sebagai orang yang diberi oleh Allah tugas untuk membawa manusia kepada jalan yang benar. Bapak rahimakumullah, dengan demikian maka wasafahu ta'ala bi khamsati awsaf, maka Rasul diberi oleh Allah 5 karakter, 5 sifat. Kulluha, semuanya adalah kamalun, yaitu kesempurnaan, wa jamalun, keindahan, wa sanaun, pujian, wa jalalun, keagungan, wa khatamaha bi annahu sholawatullah alaihi, dan yang kelima Allah tutupnya dengan bersolawat kepadanya. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dan ini diantara tafsir daripada sirojam muniro. Jadi Rasul itu adalah siroj, cahaya yang menerang. Alhamdulillah sampai saat ini kita menjadi umat Rasul. Semoga sampai akhir hayat kita. Karena yang pertama tadi, Rasul punya tugas untuk apa? Untuk mengajak manusia ke tauhid, ke jalan Allah. Tauhid kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, terus sekalian, Rasul membebaskan manusia dari zulumat, kemudian kepada cahaya. Yukhrijan, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Apa yang dibawa? Al-Islam, yaitu Islam, sebagai petunjuk yang sempurna. Yang ketiga, Rasul diutus untuk membebaskan dari kebodohan. Apa? Kebodohan. Jahiliyah. Ya, jahiliyah. Makanya ayat yang pertama turun, Al-Alaq. Ayat 1 sampai berapa, Pak? Sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Untuk itu kita diperintahkan untuk terus mencari ilmu, mengkaji kajian-kajian, tidak boleh berhenti. Utlubil ilma minal mahdi ilalah, cari ilmu semenjak buayan sampai liang lahat. Tidak boleh berhenti kita untuk mencari ilmu. Kalau kuliah ada batasnya lah, tapi cari ilmu nggak ada batasnya, betul Pak ya? Kuliah sampai S3 aja ya. S4 ada nggak? S4 nggak ada ya. S5 ada? Nggak ada. Yang ada S doger ya. Tapi kalau cari ilmu minal mahdi ilalah. Maka untuk itu sekalian, ya, pesan Rasul kepada kita, kutubil ilma minal mahdi, adalah cari ilmu semenjak buayan sampai liang lahat. Tidak boleh berhenti. Semakin bertambah usia, semakin semangat untuk mencari ilmu. Karena salah satu fungsi Rasul diutus adalah untuk membebaskan dari keterbelakangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Artinya umat Islam harus menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi, informasi sekarang ya. Itu pesan agama. Iqra bismi rabbikal ladzi. Yang keempat, tugas Rasul di dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, innama bu'istu liutammima makarim. Jadi pertama iman, kedua Islam, ketiga ilmu, keempat akhlak. Karena kalau hidup ini dengan iman, taati perintah Allah dengan Islam, ilmu dikuasai, wawasannya luas, akhlaknya bagus, adabnya bagus, nah ini bagian dari pintu kebahagiaan. Karena banyak juga orang yang berilmu nggak berakhlak, banyak ya. Semakin berilmu, semakin belegong ke Allah gitu. Oh, belegong gitu. Semakin sombong. Karena doa kita jangan sampai
ilmu bertambah, hidayah nggak nambah. Ya. Karena ada juga orang yang bertambah ilmunya, ya bertambah jauh dari Allah. Manid dada ilman, lam yaddad hudan, lam yaddad illa buhdan. Barang siapa yang bertambah ilmu, tapi nggak bertambah petunjuk hidayah, maka dia akan jauh dari. Maka untuk itulah kita perlu ilmu dan akhlak. Adab dan ilmu itu harus menyatu ya. Bahkan ada ungkapan ya, dua-duanya penting lah. Ilmu dan adab, akhlak. Karena kehancuran sebuah bangsa ternyata juga bukan karena bangsa itu kekurangan kekayaan alam. Banyak juga bangsa yang kekayaan alamnya melimpah, tapi hancur juga. Ya, seperti kaum Madyan, kaum Ad, kaum Samud. Kan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Itu banyak orang-orang yang pintar dari sana. Expert ya, bahkan sudah bisa membangun konstruksi bangunan yang canggih-canggih begitu ya. Banyak orang-orang pintar, kekayaan alam yang melimpah, tapi hancur bangsanya. Kunaon kan gitu. Ternyata Rasul mengatakan dalam hadisnya, kehancuran sebuah bangsa itu kalau hilangnya moral, hilangnya akhlak, moral hajat, apa? Ketika keserakahan merajalela, ketika kezaliman merajalela, ketika nilai-nilai kejujuran dan amanah sudah hilang, maka tunggulah saat kehancuran sebuah bangsa tersebut. Maka untuk itulah Rasul diutus ke dunia agar manusia memiliki akhlak yang mulia. Itulah sebenarnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi kita ini orang yang beriman, kita ini orang yang taat kepada Allah Islam, kita ini orang yang berilmu, kita orang yang berakhlak mulia. Karena Rasul pun adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu engkau Rasulullah memiliki akhlak yang. Kemudian yang kelima, syahidan. Apa Pak? Syahid. Rasul diutus sebagai syahid, sebagai saksi. Nanti kita ini di akhirat, ya, Bapak sekalian, juga menjadi saksi terhadap umat manusia. Itu dalam surah Al-Ahzab tadi ayat berapa? 45. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan, sebagai saksi. Nanti kita umat Rasulullah juga sebagai saksi nanti di akhir atas manusia. Itu surah Al-Baqarah 143. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulukum syahida. Jadi Bapak sekalian, kita ini umat pilihan kata Allah yang telah akan menjadi saksi di akhirat untuk umat manusia. Saksi atas apa? Pertama, bahwa kita telah menerima informasi Allah Tuhan kita dari Rasulullah, bahkan Rasul sebelumnya ya, dalam Quran. Bahwa kita bersaksi Rasulullah diutus ke dunia untuk menyampaikan risalahnya al-Islam. Jadi nanti di akhirat manusia tidak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu, karena Quran sudah turun, Rasul sudah diutus, dan kita syahidna menyaksikan itu semua. Nah itu, dan Rasulullah menjadi saksi atas nabi-nabi sebelumnya, gitu kan, bahwa mereka sudah menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Makanya Bapak sekalian, di sini dikatakan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan, ay syahidan ala ummatika wa ala jami'il umami bi anna anbiya'ahum qad balaguhum risalata rabbihim. Jadi Rasul itu nanti bersaksi bahwa nabi-nabi sebelumnya telah menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya masing-masing.
Dan Rasul menyampaikan kepada kita semua. Dan kita akan menjadi saksi pada di hadapan Allah pada untuk umat manusia seluruhnya. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima, syahidan. Yang keenam, mubasyiron. Apa? Mubasyir. Di Rasul itu ya tugasnya memberikan kabar gembira. Pada siapa kabar gembira? Di sini dikatakan, ditafsirkan, sekalian, ai mubasyiron lil mu'minin bijannati na'im. Jadi kabar gembira pada orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka balasan yang terbaik berupa surga yang penuh kenikmatan. Tadi dibaca oleh imam kita surah Al-Ghasyiyah, betul ya? Al-Ghasyiyah dari ayat 7 ya sampai 16 itu tentang ya janji Allah pada orang yang beriman. Wujuhu yauma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa aqwabu mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Ini janji Allah nih buat orang-orang yang beriman ya kepada Allah dan taat. Bagi mereka adalah surga yang digambarkan kenikmatannya. Surah Al-Ghasyiyah ayat 8 tadi ya sampai ayat 16. Itu dibaca aja Al-Ghasyiyah. Nah, ini Allah sampaikan dalam surah Al-Ahzab tadi. Tugas Rasul menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, pada Rasulullah dan taat kepada keduanya, maka bagi mereka adalah kabar gembira, balasan yang terbaik di akhir. Yang kedua naziron, yang keberapa? Yang ke-6. Naziron itu memberikan peringatan. Bagi siapa peringatan? Saya bacakan saja tafsirnya ya. Wa naziron ai wa munziron lil kafirin min azabil jahim. Jadi peringatan bagi orang-orang kafir yang nggak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, ingkar, kufur, bagi mereka adalah neraka ya jahanam yang penuh dengan siksaan. Tinggal milih aja mau surga mau neraka, kan gitu pilihannya kan. Jadi kalau kita iman ke Allah, iman ke Rasulullah, mentaati keduanya, maka dibalas oleh Allah jannatun na'im, surga penuh kenikmatan. Tadi ayatnya diantaranya Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai ayat 16. Tapi bagi yang beriman, yang kafir, kufur kepada Allah, pada Rasulullah, maka baginya balasan juga. Berupa apa? An-nar al-jahim, yaitu api yang sangat panas, neraka jahanam. Itu bagi yang itu ada pada surah Al-Ghasyiyah juga, ayat 2 sampai 7. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun ila min dori. Betul ya? Laisa lahum ta'amun ila min ju. Betul. Ini tadi Pak Imam mana? Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori la yusmin wa la yughni min ju'. Ini tafsir dari surah Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 45. Bapak rahimakumullah, maka untuk itu kesimpulannya mari kita jadikan Rasul sebagai tuntunan hidup kita. Karena Rasul diutus ke dunia untuk tugas yang mulia tadi. Ada berapa tadi Pak? 7 ya. Satu apa tadi Pak? Da'iyan ilallah. Apa? Da'iyan ilallah. Mengajak ke jalan Allah. Yang kedua, liyukhrijan nas minad zulumat ila nur. Ya.
Ini tulisannya kebaca nggak Pak? Yang ketiga, yang ketiga itu tadi. Apa yang ketiga tadi Pak? Tahrinun nas minaj jahalah, ya betul. Nah, dari kebodohan ya. Yang keempat, ya takwim akhlak ya. Akhlak al-mahbudah. Betul. Yang kelima, najahala. Kemudian yang kelima apa tadi Pak? Saksi ya. Syahidan. Yang keenam, mubasyir. Yang ketujuh, naziron. Supaya yang nulis ya. Yang kedelapan belum ya. Nah, sama aja Pak. Al-Qudwah apa? Al-Qudwah al-Hasan. Suri toladan ya. Apa? Suri toladan. Ini ayatnya dari sini sampai sini. Lunas minal jahala. Ini Al-Ahzab ayat 46. Ini Al-Ahzab ayat 45. Ini Al-Alaq apa? Ayat berapa? Ayat 195. Ini surah Al-Qalam ayat 4. Ini Al-Ahzab ayat 21. Ini rahimahumullah tugas Rasul. Maka kalau kita mengikuti ini semua, maka Rasul menjamin kita selamat dunia sampai akhir. Karena Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnata rasulihi. Jadi aku tinggalkan dua perkara kepadamu, jika engkau berpegang teguh kepada keduanya akan selamat dunia akhirat, tidak akan tersesat. Itu Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Bapak rahimakumullah, itu beberapa tugas Rasul diutus ke dunia. Maka kewajiban kita pada Rasul adalah mengimani Rasul, membenarkan apa yang beliau sampaikan, mentaati semua tuntunannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mencintainya, bersolawat kepadanya. Banyak solawat. Dan yang terakhir, melanjutkan perjuangan dakwahnya. Melanjutkan perjuangan dakwahnya. Jadi dakwah kewajiban kita ya untuk melakukan perjuangan Rasulullah. Itu saja barangkali yang kaitan dengan bulan Rabiul. Silakan Pak, ada pertanyaan?